Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ampek Nagari, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu unsur pimpinan SMK Negeri 1 Ampek Nagari, selanjutnya Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir saat ini. Kemudian yang Ibu sayangi dan yang Ibu harapkan, siswa dan siswi kelas 1, kelas 10, 11, dan 12. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dengan cuaca yang cukup sendu pagi ini, kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa hadir di sekolah yang kita cintai ini, dan pagi ini kita diperkenankan untuk mengikuti upacara bendera. Selanjutnya salawat beriring salam kita kirimkan buat junjungan kita, teladannya umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak ibu semuanya, sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada pelaksana upacara pada pagi hari ini, yaitu kelas 11 multimedia. Kelas 11 multimedia sudah berusaha maksimal dengan melaksanakan latihan sebelumnya, tapi kalau kita evaluasi masih ada beberapa kekurangan yang kita lihat tadi dari awal pelaksanaan sampai barusan. Maka semua kekurangan itu menjadi PR bagi kita bersama. Bagaimana supaya nanti jika kita tampil, jika kelas kita diamanahkan menjadi pelaksana upacara, kita usahakan hasilnya lebih maksimal dibandingkan dengan penampilan hari ini. Ya, apapun itu dimulai dari awal. Usahakan proses latihannya maksimal. Ya, kemarin pas amanat sebelumnya sudah disampaikan oleh pembina kita. Atribut yang kita gunakan itu untuk topi itu tolong dipaskan betul sehingga nggak ada lagi yang jatuh-jatuh. Ya, kesalahan terkecil saja dalam pelaksanaan upacara itu akan menimbulkan riak di belakang. Ya, mulailah gaduh di belakang, jadinya membicarakan kesalahan yang diperbuat oleh pelaksana upacara bendera. Termasuk dengan laporan. Ya, yang dilaporkan itu untuk undang-undang adalah teks pembukaan, bukan teks undang-undang, berbeda dia. Kemudian ketika membaca perlu diperhatikan betul apa yang kita baca, intonasinya diperhatikan. Ya, tadi banyak sekali kesalahan yang kita dengar. Harapan Ibu, semua kesalahan itu kita rangkum bersama di pagi ini, lalu kita jadikan pembelajaran sehingga kita bisa tampil besok dengan maksimal. Siapapun kelas yang akan tampil di minggu depannya. Baiklah, untuk amanat pagi ini mungkin cukup singkat karena cuaca juga kurang mendukung sepertinya. Senada dengan amanat yang telah disampaikan sebelumnya, maka pagi ini berulang kembali tentang semangat belajar. Ibu setuju dengan yang disampaikan oleh pembina upacara terdahulu, bahwa jika kita memang statusnya sebagai pelajar, supaya kita bisa belajar dengan baik, kita harus memotivasi diri kita sendiri. Dan motivasi itu tidak saja dari eksternal, tetapi yang berpengaruh persentasenya yang cukup tinggi itu adalah dari faktor internalnya. Ya, jadi motivasi itu sama dengan semangat belajar. Maka kita, jika status kita pelajar, bertugas di sekolah ini untuk menuntut ilmu 3 tahun ke depan, supaya kita berada di relnya, maka kita cari dulu alasan kita untuk belajar itu apa. Alasannya cari dulu, temukan alasannya sehingga kita termotivasi untuk belajar dengan baik. Kita lihat ya, semut kecil sekali semut itu, ya. Umurnya, kalau semutnya jenis pekerja, itu umurnya hanya sampai 3 tahun. Tapi ada semut lain yang umurnya hanya hitungan mingguan saja. Tapi bayangkan, dia mampu bekerja sama dengan baik. Kenapa? Jika dia tidak bekerja sama dengan baik, maka dia tidak bisa mempertahankan hidupnya. Karena salah satu ciri makhluk hidup adalah
bisa bertahan untuk hidup. Dan dia cari makanannya. Dengan apa dia cari makanannya? Dengan bekerja sama dengan semut-semut lainnya. Apa alasannya mencari makan? Untuk bertahan hidup. Itu semut, ya, makhluk kecil, sangat kecil. Bahkan kalau kita pun lagi berjalan, kadang nggak nampak sama kita dia berjalan di lantai. Lalu apalagi elang. Elang, bayangkan ya, badai apapun yang menghadangnya, dia akan tetap kembali ke sarangnya. Sehingganya dia dipantaskan untuk berada di kasta tertinggi sebagai predator. Badai saja dihadangnya. Kenapa? Ada alasannya untuk kembali ke sarangnya. Anak-anaknya menunggu dia di sarang. Jika dia tidak membawa makanan pulang, maka anak-anaknya tidak bisa makan. Itu si elang. Nah, kita lihat yang sering kita temukan setiap harinya, kucing. Kita sepakat mungkin bahwa kucing itu adalah salah satu makhluk Tuhan yang pemalas. Dari gaya jalannya saja kita sudah sepakat kalau kucing ini sangat malas. Jalannya lambe. Tetapi jika sudah ada makanan di depannya, dengan kecepatan tinggi dia berlari untuk mencari makanannya. Kenapa? Karena syarat untuk dia bisa bertahan hidup ada di depannya, maka dia lari dengan cepat. Bayangkan itu ya, 3 hewan itu aja yang udah ibu sebut punya alasan untuk hidup. Ya, karena dia mau hidup, maka apapun halangan di depannya akan dihadangnya. Dia cari makanannya. Bagaimana dengan kita yang sudah dihadiahkan oleh Tuhan akal? Akal yang dihadiahkan oleh Tuhan untuk kita itu untuk berpikir. Yang kita pikirkan itu kehidupan kita 10, 20, 30 tahun ke depan. Tidak tentang minggu ini saja. Kalaulah misalnya kamu hanya berpikir hidup untuk 1 minggu ini aja, apa bedanya kita dengan binatang? Ya, toh sudah disampaikan sebelumnya, manusia itu gak minum saja dia bisa bertahan hidup 3 hari. Jadi kamu kalau nggak minum aja 3 hari, kamu masih bisa hidup 3 hari. Ya, kalau misalnya kamu berharap atau nggak berpikir 10 tahun atau 20 tahun ke depan, yang kamu pikirkan hanya minggu ini aja, di rumah aja 3 hari aja nggak minum-minum masih bisa hidup. 1 minggu nggak makan masih bisa hidup kita. Nggak usah kita ngapa-ngapain. Tetapi akal yang diberikan oleh Tuhan itu sebenarnya memaksa kita untuk berpikir dengan baik. Kita mau jadi apa 10, 20, 30 tahun ke depan. Nah, koreksi diri masing-masing. Kita punya hati nurani, hubungkan kabel pikiran kita itu dengan hati nurani kita. Apakah dengan gaya belajar kita yang seperti sekarang ini bisa nanti menjanjikan masa depan kita yang baik? Kalau itu sudah kamu pikirkan dengan baik, ibu percaya, dengan sangat percaya, ya, tidak ada lagi siswa yang cabut, tidak ada lagi siswa yang duduk di kedai sambil memegang rokok, tidak ada lagi siswa yang tidak membuat tugas. Karena apa? Karena tujuan hidupnya sudah jelas. Ya, kita sebagai umat muslim percaya betul apa yang disampaikan oleh Allah. Sesuatu yang indah itu hanya untuk orang yang berproses. Kalau tidak ada proses sebelumnya, nggak akan ada yang indah yang akan kita dapatkan. Percaya itu. Makanya ibu himbau kepada kamu semuanya, kita yang punya akal saat ini, yang dihadiahkan oleh Allah akal, dan kebetulan juga kita punya seragam yang kita gunakan sekarang, itu sebenarnya sudah melarang kita untuk tidak seragam, ya, seragam yang kamu gunakan sekarang itu sudah melarang kamu untuk tidak menggunakan akal kamu. Sudah dipaksa kamu untuk menggunakan akal kamu. Ya, minimal akal kamu itu bisa bekerja begini pikirannya, ya.
Jika orang tua saya sekarang masih memegang cangkul, maka kamu haramkan kamu memegang cangkul untuk kedepannya. Seperti itu seharusnya pola pikirnya. Bagaimana kamu menghadiahkan kehidupan yang lebih baik untuk diri kamu sendiri, sebagai hadiah juga buat orang tua kamu. Memang betul, ketika kamu sekarang di jurusan geomatika, TI, DKV, akuntansi, ATP maupun TSN, tidak ada satupun guru yang di depan ini akan menjamin masa depan kamu di jurusan tersebut. Tidak ada jaminan untuk itu. Tapi Allah menjamin yang berproses lebih baik, yang berproses dengan baik, itu masa depannya akan terjamin. Percaya itu. Ya, jadi sudahilah pola yang terpakai selama ini yang rusak, yang cacat. Mari kita benahi bersama. Guru yang berada di depan itu adalah partner kamu. Jika mentok rasanya, mari kita sharing bersama, berbicara bersama, kita diskusikan bersama bagaimana ke depannya lebih baik. Jika memang tugas kamu untuk belajar dikirimkan orang tua ke sekolah saat ini, maka ya cukup belajar saja kita di sekolah dengan baik. Ya, belajar tidak melulu tentang akademik. Tapi sekarang kurikulum Merdeka justru menekankan karakter kamu itu. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana menciptakan karakter yang baik tersebut, sehingga ketika lulus dari SMK ini nanti, kamu tidak saja kompeten, tapi juga berkarakter. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pagi ini. Semoga ini menjadi menjadi himbauan bagi kamu bersama, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.